Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iba Nur Alamsyah dengan NIM 11970700037. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait Nyquist dan efek aliasing guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum pemrosesan sinyal digital. Teorema Nyquist. Dalam teorema Nyquist menyatakan bahwa frekuensi yang akan disampling harus 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimal atau level beta. Nah, apabila kurang dari 2, maka akan menyebabkan aliasing atau cacat aliasing. Rumus teorema Nyquist adalah Fs lebih besar dari 2 Fmax. Sampling adalah proses pengambilan sampel dari sinyal analog pada waktu tertentu dengan sangat cepat. Proses sampling dilakukan secara periodik setiap T detik yang kemudian dikenal sebagai periode sampling. Proses pengambilan sampel bisa dilakukan dalam waktu Ts, time sampling, yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan T. Dengan demikian, output yang dihasilkan adalah berupa pulsa-pulsa sinyal yang tersampel. Nah, di sini ada satu contoh soal, misalkan X1T sama dengan cos 2V 10T dan X2T sama dengan cos 2V 50T. Kemudian samplinglah kedua sinyal ini menjadi X1N dan X2N dengan Fs-nya 40 Hz. Kemudian bandingkan hasilnya. Di sini periodenya adalah 1/40, Fs-nya adalah 40 Hz. X1-nya didapat hasilnya adalah cos V/2N. Kemudian X2-nya juga sama. Hasilnya adalah cos V/2N. Nah, di sini kita lihat bahwa sinyal X1 yang ini sama dengan sinyal yang X2 yang ini. Nah, padahal nilai X1 adalah cos 2V 10T dan sinyal X2 adalah cos 2V 50T. Nah, hal ini yang dinamakan dengan cacat aliasing atau aliasing, yang artinya adalah sinyal F2 50 Hz adalah alias dari F1 10 Hz. Kemudian kita masuk ke dalam program MATLAB. Di sini kita punya program di mana T sama dengan 0 sampai dengan 1 itu adalah sinyal yang akan dibagikan. Kemudian ada F sama dengan 2, itu adalah frekuensinya. Lalu ada Y sama dengan sin 2 dikali V dikali frekuensi dikali T. Nah, itu adalah sinyal aslinya. Kemudian ada T1 sama dengan 0 sampai dengan 1, itu adalah periodenya. Lanjut kita ke hasil dari program tersebut. Kemudian setelah kita jalankan programnya, maka akan muncul beberapa figur seperti gambar di sini. Nah, kemudian bisa kita bandingkan. Dilihat dari kedua gambar terdapat perbedaan di mana pada figur yang sebelah kiri, frekuensi sampling yang sama dengan frekuensi sinyal dapat dilihat. Hasil samplingnya adalah berupa 3 titik di sini.
Lalu dibandingkan dengan frekuensi sampling yang sebelah kanan dengan 2,5 kali frekuensi sinyal, maka terlihat terdapat 6 hasil samplingnya, yaitu yang pertama yang ini, yang kedua yang di sini, yang ketiga yang di sini, yang keempat di sini, yang kelima ini, dan yang keenam di sini. Nah, hasilnya dapat kita lihat terdapat 6 titik yang untuk sebelah kanan, namun hasil sampling ini masih belum sesuai dengan bentuk sinyal aslinya. Selanjutnya pada figur yang ketiga dan keempat, di sini kita lihat pada figur ketiga frekuensi samplingnya sama dengan 4 kali dari frekuensi sinyal, maka akan menghasilkan 9 titik. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, di sini hasilnya hampir mendekati sempurna karena terdapat bentuk hasil samplingnya di satu puncak dan di satu lembah. Kemudian di titik nolnya juga ada. Namun di beberapa periode waktunya masih belum terdapat hasil samplingnya. Nah, tapi ini sudah cukup bagus karena sesuai dengan teorema Nyquist tadi bahwa Fs harus lebih besar dari F2 Fmax. Kemudian untuk yang figur yang keempat, di sini frekuensi sampling sama dengan 20 kali frekuensi sinyal. Terdapat 41 jumlah hasil samplingnya. Nah, terlihat bahwa semakin banyak proses samplingnya, maka sinyalnya akan mendekati bentuk aslinya. Pada gambar yang figur 4 ini bentuknya hampir sempurna seperti sinyal aslinya. Nah, ini sesuai dengan teorema sampling, teorema Nyquist tadi, bahwasanya frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimal. Karena apabila tidak lebih besar maka akan menyebabkan efek aliasing. Nah, selanjutnya kita akan membahas aliasing. Baik, pada program MATLAB di sini kita punya Fs sama dengan 20. Ini adalah frekuensi samplingnya. T0 sampai dengan 1 ini adalah periodenya. Kemudian ada F1 sebesar 1, F2 sebesar 2, F3 5, F4 sama dengan 10, F5 sama dengan 15, F6 sama dengan 18, dan F7 sama dengan 19. Kemudian kita akan dijalankan programnya, maka akan menghasilkan, nah, hasilnya akan menjadi seperti gambar di sini. Jadi grafik yang ditampilkan untuk grafik pada frekuensi 10 Hz, di sini dia berada di titik 0 karena 10 Hz itu adalah setengahnya dari frekuensi sampling, yaitu 20 Hz. Nah, dari grafik ini dapat kita analisis bahwa aliasing terjadi di titik ini.
frekuensi 1 Hz. Di sini garis yang berwarna biru. Kemudian ada yang 19 Hz. Nah, 1 Hz dengan 19 ini adalah aliasing atau alias. Contohnya di sini pada saat sampling dengan nilai waktu 0,6 untuk 1 Hz, dan di sini nilai 19 Hz adalah di min 0,6. Nah, padahal kedua nilai ini berbeda atau berlawanan. Namun ketika bertemu di titik ini, mereka memiliki nilai yang sama, yaitu 0. Padahal dari frekuensinya saja sudah berbeda, yang dimana yang atas ini adalah 1 Hz, kemudian yang bawahnya 19 Hz. Nah, hal ini sesuai dengan contoh soal yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian untuk mengatasi efek aliasing ini salah satunya adalah dengan cara teorema Nyquist, yaitu memproses sampling atau mencuplik dengan frekuensi sampling yang lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.